Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai kooperatif sistem indera. Perkenalkan anggota kelompok kami, Niwayan Febrianti dengan NIM 18130411011, Tiara Anggraini dengan NIM 18130411025, dan Rio Anggoro Prasetyo Aji dengan NIM 17130411042. Adapun topik yang kami bahas, yang pertama pengertian sistem indera, yang kedua sistem indera kelas Pisces, yang ketiga sistem indera kelas Amphibia, yang keempat sistem indera kelas Reptilia, yang kelima sistem indera pada kelas Aves, yang keenam sistem indera pada kelas Mamalia, dan ketujuh perbandingan sistem indera pada hewan vertebrata. Menuju ke topik pertama, yaitu apa itu sistem indera. Jadi, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Topik yang kedua yaitu sistem indera pada kelas Pisces. Indera perasa pada ikan, pada umumnya indera perasa pada ikan sama dengan hewan lainnya, namun letak persebaran kuncup pengecap dari kelima kelas vertebrata berbeda. Pada Pisces, kuncup pengecap tersebut terdapat dalam jumlah besar di dinding mulut dan faring. Selain itu juga terdapat di permukaan tubuh, terutama di bagian kepala. Indera pencium ikan juga berkembang dengan baik. Indera pencium tersebut terletak di ruang kecil tepat di depan mata. Indera penciuman terletak di rongga hidung yang buntu, dalam artian tidak mempunyai hubungan dengan saluran pernafasan. Ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak dan dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Pada gambar terlihat perbandingan pupil pada ikan saat melihat jauh dan dekat. Sel-sel saraf penglihat pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Dan sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Ikan mudah melihat warna merah dan kuning, tetapi lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Pada gambar merupakan organ indera khusus pada ikan berupa gurat sisi. Jadi, ikan mempunyai indera tambahan yang disebut gurat sisi. Gurat sisi juga disebut indera keenam. Fungsi gurat sisi adalah untuk mengetahui tekanan air. Selain itu, alat ini dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun di lingkungannya. Gurat sisi secara tepat dapat menentukan arah gangguan itu dan memberi peringatan kalau ikan hampir menabrak karang atau benda lain. Topik yang ketiga yaitu sistem indera pada kelas amfibi. Indera yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan dan indera pendengaran, sedangkan indera yang lainnya tidak berkembang dengan baik seperti indera pengecap, pencium, dan peraba. Indera perasa pada amfibi pada umumnya sama dengan hewan lainnya, namun letak persebaran kuncup pengecap dari kelima kelas vertebrata berbeda. Kuncup pengecap tersebut terdapat pada lidah, faring, dan kulit. Indera pendengar katak adalah telinga yang terdiri atas telinga luar dan telinga dalam. Telinga luar berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan kiri kepala. Selaput pendengar berbentuk segitiga yang melebar di bagian luarnya. Apabila terkena getaran atau bunyi, selaput pendengar akan bergetar. Getaran dan selaput pendengar diteruskan oleh tulang pendengar ke tingkap jorong. Selanjutnya, getaran dari tingkap jorong akan diteruskan oleh cairan limpa ke saraf pendengar. Akhirnya, getaran oleh saraf pendengar diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf.
Indra penglihatan pada amfibi misalnya katak, mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Indra pendengar katak adalah telinga yang terdiri atas telinga luar dan telinga dalam. Telinga luar berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan kiri kepala. Indra peraba amfibi kulit yang mengandung berbagai macam reseptor untuk menerima berbagai perubahan yang terjadi di luar lingkungan kulit amfibia. Indra perasa hampir hanya ada pada katak, berupa piringan pada papila fungiformis, lidah, dan organ non-papilari yang terdapat hampir di sepanjang lubang buka kecuali pada lidah. Indra penciuman pada amfibi dibentuk oleh dua struktur yang berpasangan secara bilateral, yaitu hidung dan organ vomeronasal atau organ Jacobson. Berikutnya yaitu sistem indera pada kelas mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu, seperti kucing. Memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, pendengar, dan peraba. Indera penglihatan pada mamalia. Nah, pada mamalia ini, penglihatan mamalia terdiri dari tunik berserat, juga dikenal sebagai tunica fibrora oculi, adalah lapisan luar bola mata yang terdiri dari kornea dan sklera. Tunik saraf juga dikenal sebagai tunica nervosa oculi. Nah, itu yang dimaksud adalah lapisan sensorik bagian dalam yang mencakup retina. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan beberapa bagian indera pada hewan vertebrata seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan sistem indera pada hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan membahas semua perbandingan dari semua hewan vertebrata melalui tabel perbandingan. Nah, yang pertama itu kita bahas dari indera pencium. Pisces, indera pencium ikan berkembang dengan baik. Indera pencium tersebut terletak di ruang kecil, tepat di depan mata. Indera penciuman terletak di rongga hidung yang buntu, dalam artian tidak mempunyai hubungan dengan saluran pernapasan. Nah, pada amfibi, indera penciuman pada amfibi dibentuk oleh dua struktur yang berpasangan secara bilateral, yaitu hidung dan organ vomerona, atau bisa kita sebut dengan organ Jacobson. Pada reptil, seperti kadal, komodo, dan ular, memiliki indera pencium yang disebut dengan
Jacobson. Nah, pada Aves itu indera penciumnya tidak berkembang dengan baik. Pada mamalia, menggunakan hidung untuk merasakan bau yang mudah menguap. Turbinata dan fosa hidung yang mempunyai tulang spons berbentuk gulungan di saluran hidung adalah salah satu ciri khas dari mamalia. Selanjutnya yaitu sistem indera peraba. Nah, pada Pisces itu tidak berkembang dengan baik. Pada amfibi, indera peraba atau amfibi atau kulit yang mengandung berbagai macam reseptor untuk menerima berbagai perubahan yang terjadi di luar lingkungan kulit amfibi. Nah, pada reptil dan aves tidak berkembang dengan baik. Sedangkan mamalia memiliki reseptor-reseptor yang terdapat pada indera peraba untuk menerima rangsangan. Selanjutnya yaitu indera penglihatan. Nah, pada Pisces, indera penglihatan ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak dan dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Pada amfibi, indera penglihatan pada amfibi misalnya katak. Mata katak tersebut bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitas, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Nah, pada reptil itu tidak berkembang dengan baik. Pada aves, indera penglihatan aves berkembang dengan baik. Mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat aves melihat benda yang jauh, lensa mata aves akan memipih. Sebaliknya, pada saat burung melihat benda yang dekat, lensa mata aves akan mencembung. Pada mamalia, penglihatan mamalia terdiri dari tunik berserat, juga dikenal sebagai tunika fibrosa oculi, adalah lapisan luar bola mata yang terdiri dari kornea dan sklera. Tunik saraf, juga dikenal sebagai tunika nervosa oculi, adalah lapisan sensorik bagian dalam yang mencakup retina. Nah, selanjutnya yaitu indera pendengar. Pada Pisces, itu pendengaran ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Nah, pada amfibi, indera pendengar katak adalah telinga yang terdiri atas telinga luar dan telinga dalam. Telinga luar berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan kiri kepala. Selaput pendengar berbentuk segitiga yang melebar di bagian luarnya. Sedangkan reptil dan aves itu indera pendengarnya tidak berkembang dengan baik. Sedangkan pada mamalia, pendengar mamalia yang terdiri dari telinga bagian luar yaitu daun telinga, lubang telinga dan liang pendengaran, dan telinga bagian tengah.